Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga di malam hari ini kita bisa hadir kembali, kita bisa menyapa kembali, kita bisa bertemu di salah satu agenda kita yaitu adalah home sharing malam atau home ya. Di malam Jumat ini, biasanya malam Jumat kita yasinan. Hari ini selain yasinan, selain baca Al-Kahfi juga kita belajar. Semoga dengan senantiasa bersyukurnya kita semuanya, Allah akan menambah kenikmatan yang lebih besar, lebih barokah untuk kita semuanya. Kita doakan semoga di malam Jumat yang penuh berkah ini, Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman yang hari ini bergabung, semoga Allah menjadi orang-orang yang Allah pilih untuk yang akan sukseskan Allah, yang akan diberikan ya, ditolong oleh Allah, diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang halal yang banyak, utang yang lunas, kemudian diberikan kesempatan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin kita semakin patuh, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabat tabi'in dan kita semuanya. Berdoa semoga diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapat syafaatnya. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah di kesempatan malam yang luar biasa ini sudah yang kemarin kita tidak bisa menyapa ya karena ada suatu hal, jadi kesalahan teknis sehingga kemudian tidak bisa menyapa, dan insya Allah ini adalah agenda untuk Grand Home yang terakhir gitu ya, karena di September ini kita buat terakhir insya Allah, dan mulai Oktober kita akan mencoba evaluasi dan teman-teman mungkin banyak lebih ke pembinaan-pembinaan yang sifatnya bersama mentornya, kemudian pembinaan-pembinaan yang mungkin banyak yang offline ya. Sementara kita cooling down dulu ya, cooling down. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita buka dulu pertemuan ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke ya, jadi luar biasa di malam ini kita bisa berjumpa dengan salah satu leader yang luar biasa keren di HNI. Salah satu inspirasi bagi Bapak dan Ibu semuanya, saya dan kemudian banyak teman-teman yang kemudian terinspirasi dari yang dilakukan oleh Bunda Ita ya. Jadi bukan kebetulan ya, memang malam hari ini Allah takdirkan kita bisa ketemu, Allah pilih, dan ini semoga menjadi semakin semangat gitu ya, menjadi jalan-jalan untuk kita semakin terinspirasi, semakin bersemangat, semakin kencang lagi, semoga juga semakin berkah, semakin mudah menjalankan HNI ini, karena memang polanya sudah ketemu, jalannya sudah ketemu, dan tinggal memaksimalkan. Oke, Masya Allah, Bu Ita sudah hadir ya di tengah-tengah kita semua. Ini di antara kesibukan beliau biasa menyempatkan untuk bisa berbagi dengan kita semuanya. Ini luar biasa, maka malam hari ini kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, maka sepenuhnya waktu untuk kita berikan kepada Bu Ita ya. Nah, saya menyerahkan kepada beliau, mau diisi apapun insya Allah oke ya, nggak masalah. Jadi apapun sudah ditunggu-tunggu, dan kayaknya ini sudah 300, ini baru dibuka sudah 300 sekian, kayaknya tinggal 200 lagi kelar ya. Oke, waktu dan tempat kita persilahkan kepada Bunda Ita. Kita sambut Bunda Ita dengan takbir. Allahu Akbar ya. Waktu dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbina bisri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah, terima kasih kepada Coach Sugito yang memberikan dan kesempatan kepada saya untuk belajar. Insyaallah, terima kasih untuk kehadiran, support dari semua mitra-mitra HNI. Bahkan Masya Allah ini banyak sekali leader-leader yang hadir ya, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tadi saya udah ngelihat di sini ya. Ada Pak PF, ada Masya Allah banyak sekali. Luar biasa, dan juga banyak sekali teman-teman saya yang saya lihat, baik teman di memang mitra saya maupun mitra-mitra HN yang ada di Facebook, ada di mana aja. Masya Allah, saya bacain chat-chatnya yang hilir mudik ya. Pastinya hari ini ingin sekali belajar bareng ya. Saya juga mau belajar bareng sama bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena hanya orang-orang hebat yang mau hadir, yang di saat kita sebenarnya butuh istirahat, kita butuh santai, tapi Masya Allah gitu loh, ingin sekali tetap menimba ilmu di Zoom yang disediakan oleh BC Magetan ya, luar biasa, keren banget ini, pahalanya besar banget ini ya, baik yang mengadakan acara maupun juga yang mau mendengarkan. Teman-teman, apa sih yang teman-teman masih butuhkan gitu ya? Pastinya memang banyak ya, ini bisnis HN ini memang luar biasa. Mudah-mudahan saya kali ini akan membahas apa tuh kata Pak Jito ya, bagaimana home sharing ya, bagaimana membangun bisnis dengan cara home sharing yang sederhana gitu loh. Kok bisa ya gitu Bun? Bunda Ita juga awal-awalnya juga ya ampun, bukan siapa-siapa gitu ya, ibu-ibu yang biasa senang bantu suami pastinya. Semua ibu-ibu di sini pasti ibu-ibu yang senang bantu suami, senang membahagiakan keluarga ya, pastinya selalu berusaha mencari sesuatu ya yang berkah tentunya. Nah, kebetulan ada bisnis yang mudah banget gitu. Jadi mudahnya tuh gimana sih Bun? Bilang mudah, tapi kadang-kadang sulit juga. Sulit itu tergantung pada mindset kita. Udah dijelaskan di sini adalah cara kerjanya PCA. Pakai, cerita, ajak. Aduh, kan saya nggak punya modal. Pakai. Orang saya mau bisnis, kenapa disuruh pakai? Ya kalau pakai itu kalau udah punya duit gitu kan. Kadang-kadang ada yang seperti itu, ada loh. Ada yang memang mereka memulai bisnis ini karena memang gara-gara butuh produknya, pakai produknya, merasa cocok minum gamat, enak di badan, enak di kaki, enak di kulit gitu ya, semakin glowing. Ada yang gara-gara minum zaitun, jantungnya jadi sehat, dan kok jadinya badannya enteng, nggak pegel-pegel lagi gitu gara-gara zaitun. Akhirnya udah rutin belanja, akhirnya iyalah saya mau jalanin bisnisnya. Ada yang kayak begitu, bener ya. Terus ada juga yang jalanin bisnisnya karena dia memang orangnya seneng ngobrol. Ya ampun, bisnis ngoceh doang, ngomong doang. Punya toko-tokonya nggak perlu beli ruko, nggak perlu buka toko beneran, sewa toko, tapi cukup dengan buka mulut. Tokonya ada di mana? Ada di mulut, yaitu cerita-cerita, dan kita ngajakin orang. Nah, ada juga yang kan pengen bisnis ini karena memang butuh mata pencaharian, butuh kelebihan gitu ya dari selisih harga jual dan harga agen, harga konsumen dan harga agen. Dan di bisnis ini juga bisa yang kayak gitu. Kalau yang memang seneng buat cari kita mau jual gamat sehari 3, untungnya berapa? Hampir 100.000 ya, 90.000. Cukup nih buat makan hari ini, bisa juga buat jajanin anak-anak, itu boleh. Ada yang memulainya dengan seperti itu, jangan disalahkan, jangan dijual, biarin dulu. Ketika dia sudah ketemu jalannya, lama-lama kita ajarin dia untuk
simpen sedikit dari penghasilannya, jangan semuanya dipakai. Kalau memang dia jago jualan gitu ya, sehari bisa jualan untung 200.000, kenapa enggak gitu. Kalau kita simpenin 100.000 sehari, kan 10 hari udah 1 juta. 30 hari 3 juta. Nggak apa-apa, 3 bulan kemudian dia bisa buka stokis gitu kan. Jadinya kita itu di bisnis ini tuh bisnis yang paling mudah dan dibuat mudah. Jangan udah bisnis mudah dibikin sulit. Yang bikin sulit siapa? Kita sebagai mentor. Banyak peraturan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jangan begini, jangan begitu. Ada yang memang jangan begini, jangan begitunya ada. Yaitu jangan menjual harga konsumen kepada yang sudah menjadi agen atau kepada yang sudah punya nomor ID. Oh, suaranya makin mengecil. Masa? Bagaimana yang lainnya? Coba di chat suaranya. Kedengeran? Jelas. Mana ya? Suara Bunda tuh gede. Gitu. Ya, pasti aman insya Allah. Mungkin diklik tuh sebelah kiri itu ya. Itu biasanya habis dari telepon jadi suaranya hilang. Gitu. Nah, jadinya ada yang tidak boleh. Yang aturan-aturan di bisnis ini yaitu tidak boleh pantang ya menjual harga konsumen kepada orang yang sudah punya nomor ID. Itu lagi apalagi kalau kita sudah jadi stokis, kita nggak boleh tidak menginput mitra siapapun yang belanja. Nah itu nanti dipelajari, itu gampang ya, mudah itu mas, semuanya mudah. Tapi yang jelas kita itu jangan mempersulit, harus pakai dulu. Soalnya judulnya pakai cerita ajak. Habis pakai boleh ngajak nggak? Nggak boleh, harus cerita dulu. Aduh saya nggak bisa cerita. Nah jadi kan repot gitu ya. Jadi terserah aja. Nah ini sekarang kalau pakai dulu bagus banget. Karena apa? Karena kita udah pakai, kita ceritanya jadi ngalir. Ceritanya bukan katanya, tapi ceritanya emang kita udah pakai. Beneran loh, pakai pasta gigi itu tuh aku nggak sewan lagi. Beneran loh, pakai masker pasta gigi itu jadi glowing. Beneran loh, pakai pasta gigi dijadikan dibuat ketiak itu, kita udah nggak bau badan lagi. Beneran ini mah, kalau kita buat wawik, buat cebok, itu masya Allah udah nggak gatel-gatel lagi karena keputihan. Nah, ceritanya kan jadi berruh gitu ya. Ceritanya itu punya jiwa gitu karena kita memang sudah pakai, makanya bagus banget kalau disebut pakai dulu. Beda ceritanya kalau kita pakai dulu. Habis pakai otomatis kita cerita. Kalau ada sih orang udah pakai tapi nggak mau cerita-cerita, ada nggak? Ada. Udah pakai nggak berani cerita gitu kan. Nah itu harus dilatih. Kadang dia bingung memulai ceritanya gimana gitu. Kalau emang orang yang nggak bisa cerita, harus punya tas transparan. Ada tuh mitra saya Bu Guru tapi nggak bisa cerita ya, aneh ya, karena Bu Guru matematik, dia cuma bisanya ngitung-ngitung matematik gitu kan. Jadi kata beliau, Bu Tuti, mudah-mudahan hadir di sini, resen Bu Tuti. Nah, dia itu bawa tas transparan ke sekolahannya, di eneng-eneng, ada produk ada MHS pastinya di sini sebenarnya ada ya. Nah, bawa tas ini kata beliau, akhirnya ada yang nanyain. Kalau ada yang nanya, dia bisa cerita. Tapi kalau ujuk-ujuk langsung cerita, dia nggak pede gitu. Jadi harus diakalin nih. Kalau kita emang nggak pandai bercerita, ya udah pakai jilbabnya, jilbab HNI. Jilbabnya cakep banget, gambarnya lucu, bunga-bunga, beli di mana? Beli di aku, gitu kan. Nah, ngomset. Kemudian kalau misalnya dia nggak bisa cerita, bawa tas transparan. Kalau nggak punya tas transparan, taruh di meja kerja, taruh di ruang tamu, ya di mana aja boleh, gitu. Atau ya iseng-iseng aja lah, pokoknya kadang-kadang dikeluarin. Yang gampang dikeluarin apa? Ya. Mudah-mudahan. Yang gampang dikeluarin ini, kita nggak bawa tas transparan, tapi kita bawanya
tas biasa, tas kecil, keluarin deh ini body lotion. Udah pernah coba belum? Tuh, ini nih, Bunda udah pernah bikin iklannya kan, walaupun nggak menang, yang penting bahagia. Nah, coba nih, udah gitu kita gini-giniin, sebelah aja yang ini aja, ya, yang ini kita usap-usap, kemudian kita cium, enak banget nih, gitu. Kan temennya yang sebelah kanan sebelah kiri nengokin apaan sih? Harumnya enak nggak sih? Enak nggak sih? Gitu. Nah, terus agak kira-kira 3 menit ya setelah ini meresap, terus kita bilang sama temen, ini yang sebelah sini jangan nih, bedaan deh, bagusan yang mana gitu. Iya ya, kok ini lebih kinclong ya, lebih glowing ya, terusnya ini kayak nggak ada kerutannya ya, tapi yang ini masih berkerut gitu. Iya, yang ini aku rutin pakainya gitu. Jadi kita harus punya akal gimana caranya kita ngomset di bisnis HNI. Ngomset apa sih? Ya itu loh, barangnya terjual gitu loh. Kan namanya kita jualan, namanya kita berbisnis kan seneng. Barangnya terjual, ada yang beli, ada yang mau gabung gitu kan. Nah, ada lagi nih, gimana kalau aku tuh belum punya uang untuk beli, bagaimana nggak pakai, otomatis nggak bisa ceritanya nggak nggak berjiwa. Terus tapi pengen ngajak, boleh nggak? Boleh banget, ajakin aja. Kan kita punya mentor nih pastinya, kita bilang sama mentor kita atau sama agen kita, ada nggak sih pertemuan? Ada. Di mentor yang sebelah sana, mentor aku lagi yang di atas, bukan ada di ya, nanti diajak tuh teman kita, bilang, ikut yuk, aku pengen ke daerah ini, tapi aku tuh kayaknya kalau sendiri takut deh, modus aja gitu loh. Aku kayak kalau sendiri tuh nggak berani deh ke situ, takut nyasar. Padahal maksudnya kita mau ngajak home sharing gitu. Jadi kita ngajak home sharing beberapa teman kita. Kalau misalnya deket, jalan kaki ke tempat itu. Kalau memang jauh, ya boncengan. Nah, itu langsung diajak home sharing. Boleh nggak yang kayak gitu? Boleh banget. Ini ada, aku mau ngajakin home sharing, tapi dia belum punya nomor ID. Soalnya gimana ya, aku juga baru mau ngajakin, aku juga baru mau ngajarin. Tak apa. Jadi memulai bisnis ini dari yang pakai cerita, ajak juga boleh. Jadi ajak, habis ajak nantinya akan bercerita. Karena di home sharing itu pasti akan banyak cerita gitu ya. Nah, Bunda mau cerita tentang home sharing nih. Bagaimana sih menumbuhkan bisnis kita ini supaya berkembang, supaya bisa kayak Coach Sujito, kayak Ibu Ani. Masya Allah, gimana sih yang Masya Allah ya, luar biasa kalau udah tahu DC-nya, DC Magetan itu luar biasa banget. Udah kayak kantor, katanya bisnis rumahan, tapi itu bener-beneran kayak kantor gedungan gitu ya. Nah, yang daerah-daerah di daerah Jawa ya, silahkan deh mampir deh ke BC-nya Bu Anik dan Pak Jito. Pasti akan menjadi terinspirasi. Pasti jadi kepengen banget gitu. Tapi kalau ada yang begini aja, itu berarti harus diruqyah. Jadi kita tuh kalau melihat sesuatu yang baik, harusnya itu senang, happy, bahagia, dan sambil berdoa, ya Allah, saya kepengen seperti beliau, seperti itu. Dan itu otomatis nanti akan mempengaruhi jalan hidup kita gitu, karena ucapan kita, impian kita itu akan menjadi doa. Gitu ya. Nah, jadi bikin home sharing itu yang nggak mesti harus sudah punya BC besar kayak begitu baru home sharing, enggak. Bunda waktu awal-awal bergabung itu Bunda sudah langsung mengadakan home sharing gitu ya. Di bulan ketiga ya, kan Bunda bulan pertama, bulan kedua cuman ngajak. Nah, itu dia tuh Bunda tuh ngajak. Udah tahu HNI belum? Aku kan sekarang lagi mau ikutan bisnis. Jadi kita tuh nggak usah yang gaya-gaya pura-pura sok udah canggih gitu, nggak usah. Bunda tuh lebih pada mungkin di sini teman-teman Bunda yang waktu zaman-zaman dulu langsung Bunda ajakin pasti
ada yang orang lama ya, ID lama, aku sekarang lagi bisnis, ikutan yuk bisnis apa? Ih, pokoknya nggak tahu deh, pokoknya ikutan aja dulu gitu. Namanya bisnis ini bagus, pokoknya bisnis muslim, syariah, produk-produk muslim, produknya apa aja? Yang nggak tahu, ntar datang aja, aku juga belum tahu gitu. Jadi boleh yang kalau modelnya pengen sempurna, ya boleh belajar dulu. Lama kalau kata Bunda. Jadi kita tuh mendingan apa adanya aja ya. Nanti kalau memang ketemu sama orang-orang yang detail, bertanyanya detail, emang biasanya barulah kita sambil pelajari, kita kasih lah katalog kayak gitu. Tapi pukul rata aja dulu, ajakin aja dulu. Nanti kalau udah ngajak ketahuan siapa yang emang detail, baru kita kasih ilmu-ilmunya dan kita juga nanya dulu sama mentor ya supaya nggak salah. Tapi insya Allah akan ketemu aja tuh teman-teman yang yuk ikutan bareng gitu. Nah gimana sih akhirnya Bunda itu kok akhirnya Masya Allah ya bikin home sharing itu jujur ya dari zaman gabung jadi SM itu langsung home sharing. Dari yang ngundang 20 yang datang 3, ngundang 10 yang datang 2, itu terus bikin home sharing. Nggak ada matinya, nggak ada capeknya, nggak ada sedihnya. Ya sedih sih ada, cuman pura-pura nggak sedih gitu. Ya asiknya kita cuma berdua, asik nih. Nah karena Bunda itu senang foto-foto, jadi mau berdua juga senang aja. Ya udah foto-foto aja gitu. Ya, nah gimana cara bikin home sharingnya supaya home sharingnya itu berjalan? Supaya home sharing kita berjalan, libatkan mitra. Nah teman-teman, kalau home sharing jangan kita melulu yang ngomong. Jadi kita harus libatkan mitra. Libatkan mitra kan belum pada ngerti, Bun, ngelibatinnya gimana? Awal-awalnya Bunda selalu minta testimoni dari orang-orang yang sudah pakai. Jadi nih ibu-ibu, siapa yang udah pernah pakai produk, apa aja dia terserah gitu kan. Aku sih baru pakai pasta gigi, coba. Ada nggak manfaatnya gitu kan. Ketika yang satu ngomong tentang pasta gigi, itu biasanya, kalau saya sih gitu. Pada bercerita lagi. Gitu ya, kalau sakit gigi tuh digigit aja gamatnya, malah jadi sembuh. Ntar yang lain, masa sih kayak gitu? Udah tahu belum gamat itu bisa dimakan langsung? Ih, enggak itu kan teripang ya, beli. Cobain. Dibuka kapsulnya, dimakan gitu ya. Ih, enak kayak biskuit. Nah, pasti ada yang belum tahu ya, gamat itu bisa dikunyah-kunyah, rasanya kayak biskuit gitu. Nah, itu dari yang hal-hal kayak gitu. Jadi home sharingnya jangan terlalu serius. Banyak ketawanya, banyak bercandanya, banyak cerita-cerita produk, boleh tanya jawab. Jangan sering menyalahkan orang lain ketika sedang home sharing. Oh iya, betul. Oke, bagus. Ada lagi nggak yang lain? Keren banget, kayak gitu. Jadi kalau kita sebagai mentor, kita harus mengangkat mitra-mitra kita supaya mitra kita percaya diri. Jangan ketika dia sedang ikut home sharing baik offline maupun online, ketika dia berbicara kita ketawain, terusnya kita nggak gitu kali ya, jangan gitu. Kecuali memang kita itu udah satu grup yang emang grup rumpi gitu, ngaco aja nih, ayo yang lain gitu ya, boleh seperti itu. Oke, kemudian harus ada tema yang menarik di setiap home sharing. Harus ada tema yang menarik. Jadi temanya itu harus ganti-ganti. Kalau home sharing bagusnya itu harus pakai undangan. Undangannya jangan panjang-panjang. Karena kalau panjang-panjang nanti mereka itu akan jadinya apa sih ini gitu. Bacanya males gitu. Undangannya itu yang singkat aja, yang bisa dimengerti maknanya, seperti itu. Kemudian apalagi, yaitu kita melihat audiensnya. Yang hadir apa nih? Yang hadirnya AB sampai M. Kita tentukan boleh, tentukan. Hari ini kita
kita akan mengadakan home sharing A, B sampai M. Jadi yang dibahas itu yang ringan-ringan gitu ya. Terus kalau nanti khusus yang D, A, D atau enggak khusus ED, pembahasannya juga disesuaikan gitu. Nah, tapi walaupun kita ini sudah SMA gitu ya, bukan berarti kita tidak mau hadir di home sharing yang ece-ece gitu loh. Sementara kita kan udah SM, kita kan udah kalau ada home sharing AB tetap harus hadir karena kan kita juga harus bisa membuat home sharing buat mitra-mitra baru kita. Kemudian kalau home sharing makanannya sebaiknya nggak usah yang macem-macem. Nanti fokusnya nggak ke sharingnya, tapi fokusnya ke makanannya. Kemudian sesekali kita bisa memberikan surprise, misalnya memberi hadiah yang murah-murah tapi mereka gitu loh. Misalnya yang hadir lebih awal gitu. Sesekali aja, jangan jadi setiap hari gitu kan. Oh, contoh undangannya, kalau Bunda selalu kayak gini ya, hadirilah home sharing di BC Jakarta Timur 4 tentang temanya tuh langsung kelihatan. Home sharing BC atau enggak BC atau enggak misalnya masih stokis ya. Stokis Renata Halalmat mempersembahkan, mengadakan home sharing, temanya langsung ditaruh di atas. Habis tema, baru jam, tanggal, kayak gitu. Alamat, nah seperti itu. Alamatnya harus jelas. Kadang-kadang suka ngasih alamat nggak pakai daerah gitu ya. Sementara Keramat Jati ada Jakarta, ada di Jawa juga gitu kan. Jadi bingung, kayak gimana ini gitu. Bunda sering banget ngelihat undangan home sharing dari teman-teman gitu yang nggak ngasih tahu bahwa itu ada di Jakarta atau ada di Jawa Timur atau ada di Maluku misalnya gitu. Ya Allah, itu di mana sih? Maksudnya apa? Siapa tahu walaupun kita di Jakarta ketika melihat alamat jelas, kita ingat sama mitra kita, di situ ada kelurahan, ada kecamatan. Itu kayaknya kecamatannya mitra aku deh, gitu kan? Sehingga nanti kita leadernya menghubungi tempat itu, boleh nggak saya titip mitra? Nah, otomatis kan jadinya rumah kita jadi rame. Nggak hanya mitra-mitra kita aja, tapi mitra-mitra dari luar juga bisa hadir gitu. Jadi teman-teman satu hal, seringlah berbagi, banyaklah berbagi, nggak usah mikir itu hanya kepada mitranya aja. Jadi Bunda pun dari dulu, dari awal, jadi dari DC ya, itu Bunda tuh sudah buka home sharing, kepada siapapun itu. Jadi ketika Bunda home sharing yang tadi Bunda ceritain, yang datang cuma 3, yang datang paling banyak 5, kayaknya gini, kayaknya kurang tantangan deh kalau yang datangnya sedikit itu, yang bertanya juga sedikit. Akhirnya Bunda buka di Facebook ya, kalau nggak salah tuh Bunda masuk ke grup-grup HNI yang ada silaturahim, HNI HPAI lah, SCDC atau apapun itu, grup yang ada hubungannya dengan HNI. Bunda buka home sharing di situ, kasih alamat, Masya Allah, yang datang dari Jakarta Pusat, dari Jakarta Selatan, dari Jakarta Timur yang di ujung barat, tanya tahu dari mana? Tahu dari Facebook. Emang Ibu ada di Facebook? Enggak. Teman saya, mentor saya ada di Facebook, ngasih tahu alamat Ibu. Tuh, gitu. Coba deh teman-teman, kalau kepengen kita itu bikin home sharing, dan home sharingnya itu didatengin banyak orang, jangan pelit-pelit ngasih alamat. Gimana juga orang alamatnya aja nggak jelas gitu. Terus kita nggak usah khawatir kalau kita home sharing, kalau kebanyakan nanti jadinya kita pengeluarannya kebanyakan. Enggak gitu, kasih aja aqua, mungkin makanan yang seadanya aja, gorengan, karena kita lebih fokus ke home sharing. Lama-lama mereka akhirnya, yang Bunda alamin ya, mereka suka datang bawa makanan sendiri, sama-sama rame-rame, sampai akhirnya kalau sekarang sih
memang Bunda adakan berbayar 10.000 untuk kembali lagi kepada makanan mereka. Karena apa? Karena suka PHP, bilangnya mau datang gitu, tahu-taunya udah disiapin, mau bazir, ternyata tidak datang. Akhirnya dari situ Bunda bilang oke lah kalau begitu yang datang harus izin dulu gitu. Bunda setuju. Oke ya, kalau begitu yang datang itu harus izin dulu sama admin berapa orang, sehingga kalau udah ketahuan Bunda jadi lebih tenang ya, nggak ada makanan yang mubazir ya. Kalau salah sedikit 1-2 paket ya nggak apa-apa lah, seperti itu. Oke, boleh kok, oke nggak apa-apa ya, silakan monggo gitu lah. Terus gimana lagi nih Pun, udah sekali saya home sharing tapi mau kedua kali, ketiga kalinya susah gitu. Itu caranya kita langsung menetapkan di saat selesai menjelang selesai home sharing, hanya selesai ibu-ibu. Sampai jual apa? Kapan yuk kita ngadain lagi home sharing gitu. Jadi misalnya gitu, mau setiap hari Selasa atau mau malam, setiap malam atau gimana nih? Cocok nggak harinya gitu. Ya terus akhirnya mereka, ya deh Bun, udah deh hari ini aja. Bahkan kadang-kadang, Bun kalau Jumat gimana Bun? Kalau Jumat itu kan enak tuh, pendek gini, jadi saya udah tenang gitu, seperti itu. Jadi kita tawarkan dan kita langsung bikin jadwal di tim ini setiap hari Selasa, di tim ini setiap hari Rebo, di tim ini setiap hari Kamis. Yang di rumah kita setiap hari apa dan hari apa. Dulu begitu Bunda lakukan, yaitu yang mau kumpul siapapun di rumah Bunda setiap hari. Dulu sih nggak pernah hari Jumat dan Minggu. Dulu Jumat dan Minggu. Karena kalau Jumat buat yang ibu-ibu rumah tangga, kalau yang Minggu buat orang-orang yang bekerja. Kemudian Bunda tawarkan lagi di rumah-rumah mitra gitu. Dan ketika di rumah mitra itu langsung dibikin jadwal. Jadi benar ya, ini setiap Senin pagi ya. Lalu Senin siangnya di rumah di tim lain yang dekat dari situ. Gitu. Jadi di beberapa jalur. Jadi ingat loh teman-teman, kalau kita nanti bikin home sharing, ingat sama jalurnya gitu loh. Jangan satu jalur aja itu yang diurusin. Tetap kita kan harus punya minimal 6 jalur. Nah, 6 jalur ini kita kuatin gitu. Ibu gimana menguatin 6 jalur? Orang yang gerak cuma satu jalur terus dia terus yang ngajakin, yang ini mah cuek banget gitu. Kalau yang jalur yang lain masih cuek, kita turun ke bawahnya, kita turun lagi ke bawahnya, kita tegur sapa, kita tanya. Jadi kalau mentornya ini nggak gerak, mentor yang level atasnya nggak gerak, kita turun ke bawah gitu ya. Dan kita memang harus aktif. Jangan kita hanya nunggu siapa nih yang mau ngajakin saya home sharing. Kalau ada yang mau ngajak, udah alhamdulillah, jangan seperti itu. Dan satu lagi yang menarik adalah kalau mengadakan home sharing, kita bagusnya ada demo. Setiap home sharing harus ada demonya kalau kata Bunda. Demonya apa Bun? Gampang. Tadi itu Bunda tuh selalu yang PGH, tapi jangan diulang-ulang kepada audien yang sama, kan banyak tuh demo ganti-ganti. Kan kita banyak home sharing ya, PGH tuh tetap paling gampang. Kemudian apa MHS atau apa tuh lagi tuh greenwash. Punya kayak gini. Di tas Bunda nih ada nih di tas nih. Ya. Nih, yuk, apa? Ini adalah greenwash HNI, ini ada betadine. Kemudian yang besar ini adalah deterjen luar ya. Kemudian Bunda punya kain kasa untuk dikotorin sama si betadinnya. Jadi sebelum acara kita udah kotorin dulu betadinnya. Itu buat apa Bu? Nanti kita bikin demo ya, gitu kan, biar kering dulu. Lalu nanti gelas bukan air mineral itu buat seolah-olah mesin cucinya ya. Oke, masih nggak jelas. Nah, seperti itu. Ini bisa jadi demo. Apalagi yang bisa dijadikan demo? Yang bisa dijadikan demo, iya, MHS, pastinya bisa banget ya. MHS kita minum, ya kan? Terusnya kita kucurin ke rambut, ke muka. Kadang-kadang tuh orang takut nanti mukanya jadi merah-merah gitu. Tapi kalau kita berani nyontohin kan, berarti wah bener tuh si Bunda aja berani
ini di tas Bunda loh. Tuh, tasnya aja tuh banyak banget ini ya, gitu. Nah, ini Bunda suka ini. Ayo, apa nih, Sinai ya? Sinai ya. Nah, Sinai ini temennya apa? Es batu sama minyak goreng yang ada di rumah peserta home sharing. Jadi itu campurin es batunya sama minyak goreng, maka akan terjadi apa tuh? Semacam penggumpalan ya. Kita bilang tuh, bayangkan selama ini teman-teman kan suka makan goreng-gorengan, makan santan-santanan, tambah lagi minum air es, pantas aja kalau terjadi penyumbatan-penyumbatan. Kalau penyumbatan itu adanya di jantung, nanti kena sakit jantung, harus diring. Kalau penyumbatannya di kepala, bisa stroke. Yuk, coba kita teteskan minyak zaitun 2 sendok. Kita aduk lagi dan cair. Bayangkan ini loh, Masya Allah ya, baru 2 sendok aja yang tadi gumpalan itu sudah cair. Bagaimana kalau kita rutin pakai ini? Insya Allah langsung nih ngomset ini. Dan teman-teman emang harus ya setiap hari itu minum 2 sendok minyak zaitun. Malam mau tidur, pagi jangan lupa sarapan juga ya, karena minyak zaitun kalau pagi itu bisa bikin lemes, kalau malam lemes nggak apa-apa karena mau tidur ya. Oke, teman-teman, jadi itu yang kira-kiranya menurut Bunda bagaimana home sharing itu supaya menarik, kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus teman-teman, nih Bunda ingatkan lagi nih, sekarang jam berapa nih? Mau habis lagi ya. Oke, 15 menit lagi ya. Kita akan bercerita sama mitra-mitra kita setelah kita itu masalah tentang herbalnya atau tentang cara kerjanya. Kita juga harus kasih tahu bahwa semua mitra-mitra itu baiknya kalau memang mau jalanin bisnisnya, kalau memang mau bisnisnya berkembang, itu harus belanja, pindah belanja. Apa sih? Bisnis pindah belanja, memindahkan pembelanjaan kita dari yang sehari-hari, yang produknya belum jelas, yang bukan produk muslim, yang sudah halalan toyiban, senilai murah aja, cuma 200 poin. 200 poin itu berapa? Sekitar 650.000. Berat nggak sih? Enggak lah, kan kita bukan belanja baru. Kita cuma mindahin belanja. Yang tadinya kita belanja di mart-mart sana, kita belanja di bisnis kita, di toko kita, gitu ya. Pindahin saja sekitar 650.000 atau 200 poin. Kadang-kadang 200 poin itu bisa 500.000 loh kalau belinya steam fiber. Jadi tergantung apa yang kita beli. Nah itu 200.000 komitmen. Kita kan mau hijrah gitu loh, ya. Kalau nggak punya duit, ya jualan 200 poin, insya Allah dapat juga pahalanya jualan 200 poin gitu. Nah kemudian kita ingatkan kepada mitra-mitra kita, sayang sama mereka, karena kita sayang sama mitra-mitra kita mau mitra-mitra kita sukses dan dapat cashback bonus yang besar, diingatkan bahwa belanjanya memang setiap bulan harus 200 poin. Jadi kenapa sih kok jadi maksa? Enggak maksa, cuma menyarankan kalau ingin mendapatkan cashback bonus dari perusahaan besar, karena ketika di bulan pertama, kedua, bulan ketiga tetap 200 poin, setelah 200 poin aja udah dapat bonus. 200 poin ini udah dapat bonus. Di bulan ketiga ada bonusnya lagi gara-gara kita terus, gara-gara stabil belanjanya 200 poin, maka kita itu akan dapat tambahan 60.000, sekitar 60.000. Ya, cuma 60.000. Siapa bilang 60.000 di HN itu besar loh, gitu loh. Sementara 200 poin aja, kalau masih AB itu kan cuma 20.000. Ini coba enggak belanja tambah, cuma benar-benar yang pertama 200, maka di sini di luar 20.000 kita dapat tambahan lagi 60.000. Gede banget.
kan? Mau banget kan? Kalau rutin tuh gimana? Jadi di sini kita sudah mulai dapat 80.000 dari bonus pribadi ya. Jadi bonus pribadi kita. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu care, peduli sama mitra-mitranya, tolong diingatkan. Jadi ini mumpung masih ada waktu ya sampai besok, bikin up-nya. Jangan-jangan ada yang 100 jangan-jangan ada yang masih 199. Aduh, sayang banget. Itu gara-gara kita kurang 1 poin jadi 80.000. Coba ya. Jadi mulai sekarang care deh, peduli deh. Dilihatin tuh apa mitra-mitra kita. Jangan-jangan mereka tuh bukan karena nggak mau 100 poin, tapi minta jelasin kalau nambah nih yang 180 ditambahin lagi 20 poin atau beli MHS 2 biji lagi atau beli extra food 1 botol aja, maka dapat hadiah extra food 1 botol, benar nggak? Jadi dia kan masih 180 poin nih, kita lihat dia nih, wah 180 poin, bagi extra food atau HNI ya, 1 botol 60.000. Aduh, sayang nih saya nggak punya uang. Aduh Bu, itu kan bulan diminum. Nanti bulan depan Ibu akan dapat tambahan 60.000. Sama juga Ibu beli ekstra foodnya gratis loh Bu. Ini Masya Allah sayang banget Bu. Gitu. Kita memang harus rajin mengingatkan. Kita harus rajin mengingatkan mitra-mitra kita. Nggak boleh. Kita tuh dari tahun kemarin, dari dulu, dari nggak ngerti-ngerti. Ya iyalah, kalau pertama kali dikasih tahu emang ngerti. Untuk bisa ngerti itu kita perlu minimal 10 kali sabar untuk ngabarin ke mereka. Tetap sabar. Ya mitra-mitra kita itu mau belanja, mau hilang produk 650.000 mau. Kan aja sih Bun, gampang. Coba pas pagi 3 angkot 3, kamar mandinya kan 3 kan, kemudian apalagi kopi segala level yang bikin sehat. Saya jangan kalau mau dikonsumsi jangan beli yang kayak begini ya, belinya yang besar gitu. Masya Allah, jadi kita zaitun yang besar karena buat sebulan kan gitu. Terusnya beli apa lagi? Beli deterjen cukuplah 3. Kemudian beli apa lagi? Madu itu paling utama harus ada di rumah muslim. Jadi pastinya adalah ada siapnya, itu perlu ada di rumah keluarga muslim. Lalu kemudian ada lagi apa juga perlu ada di rumah keluarga muslim. Kemudian apa lagi yang perlu ada di keluarga muslim? Itu harus ada zaitun ya, zaitun itu harus ada di rumah keluarga. Masya Allah, jadi teman-teman itu sebenarnya lebih kalau Bunda aja sekarang sudah belanja itu minimum 100 poin. Kalau 600 poin kurang kan dari ayam 100 poin dan itu Masya Allah gitu loh. Alhamdulillah dengan kita kan untuk jerat produk ada aja rezeki dan Masya Allah udah bisa seperti ini sekarang. Gitu. Dan teman-teman, Bunda ingatkan lagi, masih ada kesempatan sampai besok untuk mengambil promo Big Bang 2022. Apa sih promonya? Kan yang ikutan, Bu. Saya nggak ikut acara BBS di mana-mana. Emang satu ikutan di promo Big Bang dia. Jadi promo Big Bang ini bisa aja, yaitu Big Bang. Semua agen HNI yang belum punya halamat sekarang bisa punya halamat dengan hanya 5 juta saja. Dan kerennya promo ini adalah kita bisa menjadi manajer dengan diskon 50%. Keren banget kan? Kita bisa jadi manajer dengan diskon 50%. Teman-teman tahu nggak? Coba kalau dulu itu mau jadi manajer berapa poin? Kalau mau jadi manajer dulu itu kenapa dulu jadi manajer berapa poin? Siapa yang tahu? Mau jadi manajer
langsung di bulan yang sama harus belanja berapa poin. Wah, udah pada lupa. Kalau 3.000 poin itu, adalah belanja kapan aja. Pokoknya bersama tim, sendirian, sama tim, kapan-kapan kita pasti jadi manajer. Kalau kita istiqomah, pasti kita jadi manajer. Tetapi kalau kita mau jadi manajer, yang kemarin-kemarin tuh, itu harus belanja 1.200 poin. Ya. Kalau 1.000 poin itu orang lama tuh, bener nggak salah. Tapi orang-orang yang agak lama, yang old. Jadi kalau orang-orang yang tahun kemarin 200 poin. Nah, hari ini 2 bulan ini, Masya Allah 2 bulan ini diskon gede-gedean. Hanya 600 poin jadi manajer. Keren banget nggak sih? 600 poin bisa jadi manajer. Keren nggak? Nah, keren nggak? 600 poin jadi manajer. Diskon 50%. Tadinya kita harus belanja 1.200 poin untuk mencetak diri kita menjadi seorang manajer. Dalam promo Big Bang, di bulan ini, ayo kita harus jadi stokis 5 juta. Nah, 5 juta itu kan dapat 1.500 poin. 600 poinnya bisa membuat menaikkan diri kita menjadi manajer. Ayo, coba dicek mitra-mitranya yang masih AB, diingatkan. Mereka itu bukan nggak mau, tapi mentornya nggak tahu. Ayo, kan mitranya banyak, tapi ngasih taunya cuma pada beberapa mitra aja. Ayo coba teman-teman dicek lagi mitra-mitranya, kasih tahu lagi ada cuci gudang manajer 50%, diskon 50% ya. Apaan sih manajer diskon 50%? Dulu mau jadi manajer itu 1.200 poin. Dan hari ini masih bisa sampai besok jam 23.59 ya. Bisa jadi manajer 600 poin. Jadi kita tinggal bikin stokis 5 juta aja. Sisanya yang lain bisa dijual. Balik modal. Gitu. Jadi kita harus semangatin ya buat mitra-mitra kita semuanya bahwa di dalam bisnis ini tuh asik banget gitu. Kadang-kadang kitanya aja yang masih ragu-ragu, mau cerita, mau bilang sama teman-teman kita, kitanya yang masih ragu-ragu gitu. Teman-teman, apa ada yang mau bertanya atau mau disudahin? Pak Jito, Pak Jito. Ya, monggo satu orang penanya ya. Jadi ini mohon maaf, jadi ada salah paham ya Bu Ita ya. Jadi baru aja tadi di mungkin yang kemarin itu 500 sampai kemudian 1.000 ya, tapi untuk ini teman-teman nggak bisa masuk karena cuma 300 ternyata. Oh, nggak masalah ya. Jadi kita berikan satu kesempatan, langsung aja bertanya kepada Bunda Ita ya. Jadi ini lagi mungkin karena juga ada Big Bang-nya ya, jadi lagi di pucuk semuanya semangatnya ya. Silakan monggo. Ini yang antri untuk masuk aja banyak banget gitu ya. Mohon maaf tidak bisa masuk karena memang cuma 300. Iya, makanya saya lihat ini itu kasihan pada nggak bisa masuk kok cuma mentok di 300 ya. Iya, jadi ternyata yang kemarin-kemarin itu ini tadi beli tadi siang gitu loh. Admin itu beli tadi siang. Yang 500 itu habis, yang 1.000 juga habis, adanya 300, dia nggak bilang gitu ya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Iya, di YouTube nanti ya, pada lihat di YouTube. Oke, ada yang bertanya silakan, kita berikan satu orang, monggo. Langsung buka ininya, langsung buka mute-nya, langsung aja, silakan. Ayo, ada? Oke, kalau tidak ada, langsung ini aja Bunda Ita mungkin closing statement ya. Jadi closing statement ini kan teman-teman di akhir bulan juga, kayaknya juga ini lagi, saya melihat ini lagi semangat. Ada pertanyaan ya. Pak, mohon dibaca Pak. Di room chat ada silakan pertanyaan. Langsung aja Pak, langsung aja kita berikan satu aja. Oke, saya udah baca. Jadi ada yang nanya katanya jadi manajer itu yang 600 poin itu bulan ini apa bulan depan? Bulan ini ya.
kan ya teman-teman, tapi tolong dimotivasi mitra-mitranya untuk bulan ini dulu gitu ya. Bulan ini, nanti bulan depan ngomong lagi. Ya, tentunya kita sebagai mentor kita tahu ya sampai bulan depan. Tapi kenapa enggak sih bulan ini? Kalau bulan ini jadi manajer kan enak, bulan depan udah jadi SM. Gitu. Jadi bulan depan nanti dia bisa mengarahkan 3 orang mitranya menjadi manajer lagi dan dia naik menjadi SM. Jadi ambil peluang itu, peluang yang tertinggi dulu. Jangan last minute atau nanti yang terakhir aja deh gitu ya. Jangan yang seperti itu. Oh iya, kasihan banget nih saya ngeliatin yang waiting room banyak banget. Oke, baik teman-teman, karena memang sudah malam juga, Bunda juga senang banget ya dengan semangat ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi bahwa hari ini yang bisa masuk hanya 300 peserta. Tapi walaupun 300 peserta, tapi ini adalah teman-teman adalah orang-orang pilihan yang bakal mensyiarkan kembali gitu ya kepada mitra-mitranya atau mentor-mentornya yang nggak sempat hadir gitu ya. Tetap semangat. Ini adalah final sprint ya. Final sprint menuju impian kita di tahun 2022 gitu. Jadinya kita tetap harus punya impian dan impian itu harus kita jaga dan harus kita fokuskan. Jangan lupa memohon pada Yang Maha Kuasa. Ya, jadi yang lebih utama lagi selain kita berikhtiar itu adalah kita memohon pada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita yang 5 waktu, tambah lagi tahajud, tambah lagi duha, mau ditambah-tambah lagi yang mana-mana lagi juga boleh, apalagi qobliyah subuh ya, Masya Allah gitu ya, karena tidak ada apapun, tidak ada impian apapun, rencana apapun tanpa seizin Allah. Jadi segala sesuatunya tetap harus diseimbangkan dengan kita banyak bermohon kepada Allah, dengan banyak-banyak ikhtiar yang kita lakukan. Allah juga akan melihat betapa kita benar-benar ingin sukses, betapa kita benar-benar ingin mensukseskan mitra-mitra kita. Allah Maha tahu walaupun di wajah kita seperti apa, Allah yang lebih tahu hati dan pikiran dan semua impian-impian kita. Yakin, percaya bahwa bisnis ini adalah bisnis yang paling tepat dan bisnis yang diridhoi Allah. Lakukan cara kerja benar, jangan menyimpang dari hal-hal yang sudah menjadi ketentuan bersama oleh Dewan Syariah. Lakukan dengan benar, teruslah PCA, ajak home sharing, karena home sharing adalah jantung dari bisnis kita. Bayangkan kalau kita tidak punya jantung, kita juga akan mati. Demikian pula bisnis di HNI, jika tidak home sharing, yakin bisnisnya pun akan meredup dan mati. Jadi lakukan home sharing, apapun yang terjadi, sekalipun tidak ada orang, kita tetap home sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa teman-teman semuanya. Jadi untuk di 1 jam ini memang untuk menginspirasi ya. Jadi menginspirasi, selebihnya pertanyaan-pertanyaan bisa merapat ke mentornya ya. Jadi silakan untuk lebih detail, lebih ininya lagi intensif. Ini bukan untuk pembinaan ya. Jadi room ini hanya semacam membuka apa ya, mindset gitu, kemudian menginspirasi. Mungkin juga teman-teman yang apa ya, kita fasilitasi untuk kemudian semangat kembali dan lain sebagainya. Tapi yang detail-detail luar biasa, bagaimana membangun roadmap-nya, bagaimana kemudian tadi ya tentang step-stepnya pun mungkin bisa langsung merapat kepada para mentor-mentornya ya, para ED-nya, para LED-nya. Oke, kita ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bunda Ita dan salam buat suami ya, Pak Indra Surya yang luar biasa juga yang menemani Bu Ita. Ini salah satu inspirasi yang kita bisa ambil. Beliau bekerja, kenapa suksesnya mungkin seperti itu ya, karena mereka senantiasa sehati, seirama, sevisi kan gitu ya, bareng-bareng. Nah inilah yang energi itu di situ gitu ya, kayak menikmati banget kerjanya kayak apa ya, kerja kayak rekreasi gitu ya, kerja kayak seneng banget ya gitu ya kan gitu ya. Kita lihat banyak senyumnya, tidak banyak ngeluhnya gitu ya. Ya, apakah mereka tidak pernah ditolak? Ya ditolak mungkin ya, tapi tidak pernah diperlihatkan.
Apa mereka tidak pernah jatuh gitu ya? Mungkin jatuh juga tapi tidak kelihatan jatuhnya. Kelihatannya hanya seneng aja gitu ya. Kelihatannya hanya makan, hanya seneng gitu-gitu kan gitu ya. Nah, ini salah satu selfie ya Pak ya. kelihatannya seneng-seneng, kelihatannya kok sukses terus gitu. Nggak mungkin lah, nggak mungkin, itu nggak dilihatkan ya. Jadi penolakan dan ininya pasti ada lah. Jadi proses-proses itu teman-teman sama-sama mungkin saling menguatkan untuk kemudian kita bisa sukses bersama. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bunda Ita dan Pak Indra ya, yang malam ini bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Semoga jadi jariah buat Bunda dan kemudian keluarga ya. Kita doakan beliau semakin sehat, kemudian bisnisnya semakin jaya ya, semakin berkah kan gitu ya, timnya semakin solid, kemudian semakin kokoh gitu ya, semakin membesar. Amin Allahumma amin. Dan juga kita semuanya semoga ketularan juga ya. Jadi kita teman-teman mungkin kita bisa nanti segera aplikasikan, karena ada beberapa yang mungkin hari ini hadir terus di pelatihan hadir tapi nggak pernah praktek gitu ya. Jadi ada juga yang gitu ya, tapi ada yang praktek terus tapi nggak pernah belajar, itu juga salah gitu ya. Ayo bareng-bareng. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah hadir juga, semoga sukses dan sehat untuk kita semuanya. Dan insya Allah untuk Oktober insya Allah kita Oktober nanti kita off dulu ya. Jadi 1 bulan kita cooling down. Cooling down itu biar teman-teman mungkin Zoom-nya agak dikurangi, banyak praktek, banyak mendekat kepada mentor, banyak pembinaan, mungkin gitu-gitu ya. Nah, nanti coba kita evaluasi kembali. Semoga nanti bisa menghadirkan lagi Bunda Ita yang 4 ya. Jadi kita hadirkan yang 1.000 orang. Iya, ini udah 4 amin. Ya. Iya. Kita 1 bulan kita coba berhentikan dulu, terus kemudian nanti bisa. Bismillah lah, semoga bisa nanti yang 1.000 lah. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, terima kasih. Sudah malam juga ya. Jadi kita hanya 1 jam. Terima kasih atas hadirnya dan sekali lagi mohon maaf banget ya, mohon maaf yang tidak bisa masuk juga mohon maaf. Apabila mungkin tadi ada beberapa ya yang tanya mitranya nggak bisa masuk ini dan lain sebagainya, nunggu lama. Ini mohon maaf karena saya juga mengiranya itu 500 ternyata 300. Insya Allah ya. Mohon maaf sekali, semoga dimaafkan. Dan terima kasih atas hadirnya, semoga berkah untuk kita semuanya. Mari kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Semuanya kepada Pak Indra, kemudian Bu Ita, sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat dan teman-teman semuanya, semoga mimpi-mimpi kita Allah senantiasa ijabahi. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih.